Baik, kita mulai kuliah hari ini ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini adalah pertemuan ketiga ya. Iya, Pak. Pertemuan ketiga, kita akan bicarakan mengenai rangkaian penyiaran 3 fase ya. Masih tanpa kontrol, artinya rangkaian yang menggunakan dioda sebagai switch atau saklarnya ya. Ini adalah versi 3 fasenya rangkaian penyiaran jembatan yang minggu lalu kita bicarakan ya. Minggu lalu penyiaran jembatan satu fasa tanpa kontrol. Nah, sekarang kita akan bicarakan penyiaran versi 3 fasanya ya. Tentu penyiaran jembatan 3 fasa ini ya, punya banyak kelebihan dibandingkan dengan penyiaran jembatan satu fasa ya. Nanti akan kita lihat ya. Apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Yang pertama tentang konsep dasar penyiaran jembatan 3 fasa. Kemudian prinsip komutasi arus ya pada penyiaran jembatan 3 fasa. Karena sekarang 3 fasa, maka tegangan sumbernya adalah tegangan sinus 3 fasa ya. Jadi kalau kemarin cuma ada satu tegangan sinus ya, yang kita beri notasi VS kemarin sinusoidal ya. Kalau sekarang 3 fasa berarti ada 3 tegangan sinus ya yang seimbang. Kita asumsinya adalah sistem yang seimbang, artinya antara satu fase dengan fase yang lain besarnya sama dan terpisah sudut fasanya 120 derajat satu dari yang lainnya ya. Jadi antara VA, VB, VC besarnya sama ya, tetapi terpisah sudut fasa satu sama lain 120 derajat. Seimbang ya. Nah, sehingga kemudian proses komutasinya pun juga agak berbeda walaupun prinsipnya sama ya, akibat adanya induktansi pada jalur arus ya, yang mengharuskan pemindahan arus dari satu dioda ke dioda yang lainnya atau dari satu kelompok dioda ke kelompok dioda yang lainnya itu berlangsung secara gradual ya, tidak tiba-tiba, tidak meloncat ya begitu. Jadi sama seperti pada penyiaran jembatan satu fasa, pada penyiaran jembatan 3 fasa ini kalau kita perhitungkan induktansi sumber, kemudian induktansi pada sistem konverternya ya, maka akan terjadi komutasi arus ya, pemindahan arus dari satu atau sekelompok ya, satu grup dioda ke dioda yang lainnya itu tidak terjadi secara tiba-tiba, nggak meloncat ya. Kemarin sudah dijelaskan kenapa kok arus kalau lewat induktor nggak bisa melompat ya arusnya ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Lalu kemudian prinsip-prinsip ini kita terapkan untuk analisis penyiaran dioda 3 fasa tanpa kontrol ya. Baik, itu gambaran pembahasan pada modul yang ketiga ini ya. Dan nanti tentu setelah mengikuti modul ini diharapkan mahasiswa mampu mendesain ya, karena ada persamaan-persamaan untuk menghitung berapa tegangan keluaran DC yang diharapkan ya. Kemudian juga berapa sudut atau interval komutasi ya, kita bisa hitung semuanya ya. Dan juga kemudian analisisnya ya, baik secara matematis tadi ya, ada persamaan-persamaannya, maupun juga secara simulasi ya. Lalu sudah diberikan tugas untuk mempelajari software simulasi ya, yaitu MATLAB Simulink ya. Kalau yang udah bisa PSpice ya nggak apa-apa ya, belajar MATLAB Simulink ya, supaya lebih banyak yang dikuasai
ya. Jadi dengan menggunakan software simulasi itu akan membantu kita dan akan menghemat waktu, ya, menghemat biaya juga, ya. Dan hal-hal yang hampir nggak mungkin dilakukan secara analitis bisa dilakukan secara simulasi, ya. Karena itu simulasi sekarang sudah menjadi sudah menjadi SOP ya, dalam desain, ya, simulasi. Ya. Setelah didapatkan rangkaian parameter yang tepat, ya, yang optimum, baru kemudian diimplementasi berupa hardware, ya. Itu manfaatnya simulasi. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada modul 3 ini, ya. Nah, kenapa kok ada penyarah jembatan 3 fasa, ya? Setelah kita kemarin belajar yang 1 fasa, kenapa masih ada 3 fasa, ya? Karena ada beberapa kelebihan, ya. Secara umum kan sistem 3 fasa saja, sistem tenaga kan punya kelebihan dibandingkan dengan sistem 1 fasa, ya. Makanya kan sistem tenaga, ya, ditransmisikan, distribusikan dan dipakai itu banyak dalam bentuk 3 fasa karena punya banyak kelebihan. Nah, untuk penyarah jembatan 3 fasa ini beberapa kelebihan diantaranya adalah nanti kita akan mendapatkan tegangan keluaran yang lebih sedikit riaknya, ya, lebih kecil misalnya, ya, lebih kecil riak atau ripple-nya, ya, atau lebih, dengan demikian maka lebih rata tegangan DC-nya. Maaf, bentar, ya. Anak-anak besok. Ya, jadi tegangan DC lebih rata, ya. Kalau lebih rata berarti akan mendapatkan tegangan DC yang lebih tinggi, itu, ya, untuk tegangan masukan yang sama, ya. Yang ketiga tentu daya yang bisa didistribusikan, yang bisa dikirimkan, yang bisa dialirkan lebih besar, ya. Bagaimana seharusnya sistem 3 fasa dibandingkan dengan sistem satu fasa, ya. Bentar, saya cek dulu ini, pastikan terekam apa enggak nih. Oke, terekam, sudah masuk. Ya, jadi itu sebabnya diperlukan penyarah 3 fasa, ya. Di samping juga memang kan banyak sekali sistem beban yang berupa beban 3 fasa, ya. Walaupun bisa menggunakan 3 penyarah 1 fasa, tetapi akan lebih efisien, ya, dan lebih efektif kalau kita menggunakan penyarah 3 fasa. Nah, ini adalah topologi, ya, rangkaian suatu penyarah jembatan 3 fasa tanpa kontrol menggunakan dioda, ya. Ini jembatan diodanya yang di tengah ini. Kalau yang 1 fasa pakai 4 dioda, 3 fasa pakai 6 dioda, ya. D1, D2, D3, D4, D5, D6, ya. Yang di atas ada D1, D3, D5, yang di bawah D2, D4, D6, ya. Nah, kenapa kok lompat-lompat gini? Ini diberikan penomoran diodanya sesuai dengan urut-urutan konduksinya, ya. Jadi nanti dioda-dioda ini akan berkonduksi, ya, secara bergantian, berurutan, ya. D1, D2, D3, D4, D5, D6, ya. Pada waktu yang sama, pada setiap waktu hanya akan ada dua dioda yang konduksi, ya. Satu dari kelompok yang di atas, satu dari yang di bawah. Kecuali pada waktu komutasi, ya. Nah, kemudian sumbernya sumber 3 fasa, ya. Sinusoidal, ya. Lalu masing-masing mempunyai
induktansi sumber ya, LS ya, baik pada fase A maupun fase B maupun fase C ya. Arus yang ditarik dari sumber ya, IA gitu ya. Nah, tentu saja harapannya IA-nya sinusoidal ya, tetapi nanti akan kita ternyata ya switching pada rangkaian jembatan ini menyebabkan arusnya tidak lagi sinusoidal ya, tapi terdistorsi. Ya, sama seperti pada penyarah satu fasa. Namun arus sumber atau arus saluran lah kita sebutnya, arus jaringan ya. Pada penyarah jembatan ini tidak yang satu fasa lebih terdistorsi ya dibandingkan dengan tiga fasa. Yang tiga fasa lebih bagus ya, walaupun tetap tidak sinus ya, begitu. Nah, berarti nanti ada harmonisa ya yang diproduksi dan nanti bisa dilihat ya THD-nya ya. Kemudian di sisi beban ya, kita harus berikan suatu kapasitor yang cukup besar ya untuk meratakan tegangan dan arus ya. Arus yang mengalir ke sebagai output, arus keluaran ID ya. Kemudian bebannya bisa macam-macam, di sini diwakili oleh suatu resistor R-load ya. Oke. Nah, ini adalah rangkaian penyarah jembatan penuh 3 fasa ya. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana penyarah jembatan pada kondisi ideal ya, kalau kita anggap induktansi sumbernya 0 ya. Tidak ada induktansi sumber, sehingga kemudian nanti proses komutasi ya itu akan berlangsung secara seketika kalau kita anggap LS-nya 0 ya. Untuk memberikan gambaran bagaimana kerja daripada penyarah jembatan 3 fasa ini ya. Nah, sisi DC ya, digantikan oleh suatu sumber arus DC yang konstan yaitu ID. Ini mewakili penyarah yang mempunyai kapasitor filter yang cukup besar ya, sehingga arusnya itu rata ya. Kita gantikan dengan suatu sumber arus ID, maksudnya arusnya konstan di beban ya. Tegangan keluaran VD, tegangan DC-nya ya. Kemudian bagian ya. Kemudian titik pertemuan antara sumber dengan penyarah dengan jembatan ya, titik A, B, C, lalu penyarah yang atas ya, kelompok atas kita katakan itu mempunyai titik bersamanya ya, common node-nya di P ya, seperti titik P sini karena tegangan keluaran selalu positif di sini. Kemudian titik bersama dari anoda kelompok dioda yang bawah itu adalah N ya, dan tegangan akan selalu N. Nah, bagaimana proses switchingnya atau pensaklarannya? Ini penyarah jembatan yang sama dengan yang sebelumnya, cuma digambarkan sedemikian rupa sehingga kelihatan ya ada 2 kelompok dioda ya, yang atas ya itu anodanya ada pada potensial yang titik yang sama ya, tadi P ya. Kemudian kelompok dioda yang bawah ya itu anodanya terhubung pada satu titik bersama ya di titik N ya. Nah, lalu kemudian arus keluaran daripada penyarah ID ya, masuk ke beban kemudian kembali ke penyarah ya, masuk ke beban lewat titik P kembali ke penyarah lewat titik
titik N. Ya. Sumbernya sumber 3 fasa, dia masuk ya, bentar. Halo, masih bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Masih, Pak. Ya, Pak. Bisa ya, oke. Ya. Lalu kemudian, nah, sumbernya adalah sumber 3 fasa ya. 3 fasa dengan tegangan VA, VB, VC yang saling terpisah, sudut fasanya 120 derajat ya. Nah, maka ya pada kelompok yang atas ya itu masing-masing dioda akan mendapatkan tegangan sesuai dengan fasanya ya. Artinya karena ini 3 fasa maka tegangan pada D1, D3 dan D5 itu tidak sama karena mendapatkan tegangan dari sumber yang berbeda ya. Begitu. Begitupun juga dengan kelompok bawah. Ya. Itu mereka akan mendapatkan tegangan yang berbeda antara D2, D6 dan D4 ya. Karena masing-masing disuplai oleh sumber tegangan yang berbeda ya. Walaupun dari satu sistem yang sama yaitu sumber tegangan 3 fasa yang saling berbeda sudut fasa 120 derajat ya. Nah, untuk kelompok yang atas ya sesuai dengan prinsip kerja dioda ya. Maka dioda yang anodanya ya. Anoda berarti yang di sini ya, yang sebelah kiri ya. Yang anodanya mendapat potensial paling tinggi ya, itu yang akan konduksi. Ya. Gitu kan setiap dioda yang di atas D1, D3 dan D5 kan disuplai dari sumber tegangan berbeda. Ya kan, tentu pada setiap waktu yang sama itu besarnya tegangan akan berbeda. Ya Pak, ya kan pada D1, D3 dan D5. Nah, yang anodanya ya mendapat atau ada pada potensial atau tegangan yang paling tinggi itu akan konduksi ya. Dan dua dioda yang lainnya akan terbias mundur artinya akan padam ya. Sehingga dari kelompok atas hanya akan ada satu dioda yang konduksi setiap waktunya. Ya. Untuk kelompok yang bawah ya karena common point-nya itu di titik N atau di anodanya ya kan. Nah, maka yang katodanya ya katodanya berbeda-beda. Yang katodanya ada pada potensial yang paling rendah ya itu yang akan konduksi. Sehingga akan hanya satu dioda yang konduksi di bawah, yang dua lainnya akan terbias mundur atau padam ya. Jadi pada setiap waktu akan bergantian ya satu dioda di atas dan satu dioda di bawah ya. Begitu. Nanti akan kita lihat urut-urutan konduksinya ya. Pada setiap waktu kecuali ketika komutasi ya. Komutasi artinya waktu memindahkan arus saluran atau arus beban ya dari satu kelompok dioda ke kelompok dioda yang lainnya. Itu akan konduksi 4 dioda bersamaan ya. Dioda yang sedang terlibat pada proses komutasi itu akan konduksi pada saat yang bersamaan ya 2 di atas dan 2 di bawah. Tapi pada di luar komutasi kan cuma sebentar ya. Interval waktunya kita beri nama U kemarin ya. Itu hanya berlangsung sebentar. Nah, selebihnya hanya satu dioda di atas dan satu dioda di bawah yang konduksi ya. Untuk memberikan jalur ya bagi arus arus mengalir dari sumber ke beban ya. Nah, kemudian ada titik P ya sebagai common point-nya katoda kelompok atas dan titik N sebagai common point-nya anoda kelompok bawah ya. Nah, kemudian titik N titik netral ya. Titik netral karena 3 fasa maka pasti ada titik netral ya. Maka kita bisa definisikan VPN ya. Tegangan antara atau potensial antara titik P dengan titik N netral ya. Sedangkan VNN, N besar N kecil adalah tegangan dari titik N
ya terhadap titik netral ya, titik netral sistem. Netral 3 fase ini ya digambarkan kembali di sini sebagai sebuah titik ya. Jadi VPN itu tegangan dari titik P ke titik netral ya di sisi DC, dan VN besar N kecil adalah tegangan dari titik N ke titik netral di sisi DC. Nah, maka arus beban ID itu akan mengalir secara kontinu ya, artinya nggak terputus ya pada setiap waktu. Kalau LS-nya 0 ya, itu arusnya akan kontinu ya, akan kontinu nggak terputus ya setiap waktu ya. Nah, dari sumber ya kemudian ke beban ya, sebagai ID ya. Nah, maka dengan demikian ya pada waktu konduksi ada satu dioda di atas dan satu dioda di bawah yang on, tegangan dropnya 0, maka VPN dan VNN itu akan mengikuti salah satu tegangan AC ya yang bersesuaian, yang menyebabkan dioda tertentu konduksi ya. Bisa dari VAN, bisa dari VBN ya. Kalau VAN tegangan fase A ke netral, bisa dari VBN ya tegangan fase B ke netral, atau VCN tegangan fase C ke netral ya, begitu. Jadi PN dan VNN akan ngikutin ya, tergantung mana dioda yang sedang konduksi ya, tergantung tegangan sumbernya di fase A, fase B, dan fase C, maka VPN dan VNN akan mengikuti ya. Nah, kalau kita terapkan KVL ya, KVL itu Kirchhoff voltage law ya, hukum Kirchhoff tegangan ya. Kita berputar ya dalam loop ini, maka kita akan dapatkan persamaan VD ya sama dengan VPN min VNN ya. VD sama dengan VPN ya ditambah yang ini ya, tambah min VNN sama dengan VPN min VNN ya. Tiap waktu ada dua dioda yang konduksi tadi ya, satu dari kelompok atas, satu dari kelompok bawah. Bergantian ya, switching bergantian. Nah, pada waktu akan berganti ke kelompok dioda yang lain terjadi proses komutasi ya. Kalau LS-nya 0 yang sedang kita lihat sekarang ini, maka komutasinya akan berlangsung secara seketika ya. T0, T-nya 0 detik ya. Tapi kalau kita perhitungkan nanti ya induktans sumbernya, maka komutasinya harus berlangsung secara gradual. Nah, ini adalah gelombang tegangan dan arus yang terjadi ya. Lihat ini yang gambar A adalah gelombang tegangan sumbernya 3 fasenya ya. Kemudian VPN dan VNN. VPN akan mengikuti ya, tergantung mana dioda yang sedang konduksi. Ini VAN ya, ini VBN, ini VCN. Masing-masing terpisah 120 derajat. Gelombang 3 fasa seimbang ya. Nah, ini adalah VD tegangan sisi DC ya, yang di sini tegangan sisi DC-nya ya. Dia merupakan tegangan DC dengan 6 puncak ya, atau 6 pulsa ya, untuk setiap satu siklus atau satu periode tegangan sumber ya, ada 6. Contoh kalau kita hitung dari sini deh ya, dari sini ya, ini kan satu periodenya kan VA-nya kan sampai di sini ya. Nah, kita hitung ada setengah, 1, 2, 3, 4, 5, tambah setengah lagi berarti 6. Dan 6 puncak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi makin kecil ripple-nya ya, makin banyak pulsa ripple-nya, semakin kecil, semakin halus ya.
Jadi karena tegangan DC yang dihasilkan itu pada setiap satu periode ya terdiri dari 6 pulsa, itu penyiaran ini kadang disebut juga sebagai penyiaran 6 pulsa ya. Karena pada tegangan keluarannya itu untuk satu periode tegangan masukan itu ada 6 pulsa. Kemudian gambar C adalah arus ya, arus saluran ya yang terbentuk. Arus yang ditarik atau kok lompat ini ya. Arus yang ditarik dari dari jala-jala ya. Ini ya. IA, IB, IC ya. Itu akan terjadi seperti ini ya, gambar C ini ya. Berupa suatu tegangan tegangan quasi square ya. Ini sebenarnya quasi square ya. Kalau square kan nggak ada nolnya ya. Ini ada nolnya ya. Ini kayak kotak tapi ada nolnya ya pada setiap setengah periode. Ini disebut sebagai quasi square ya. Jadi dia tidak sinus arusnya ya. Walaupun tegangan sumbernya sinus, arusnya nggak sinus ya. Dan perpindahan arus itu ya dari IA IB C berlangsung secara seketika ya, melompat. Contohnya dari IA pindah ke IB ini langsung pada waktu yang sama IA menjadi 0, IB menjadi ID ya. Ini setiap arus ya saluran itu besarnya adalah sama dengan ID ya. Itu tegangan DC keluarannya. Ya. Nah, yang ini adalah IA, ya kan? Yang tengahnya IB, yang paling bawah adalah IC, ya. Nah, setiap dioda itu akan konduksi selama 120 derajat, ya. 120 derajat. Jadi lebar pulsa arus quasi square-nya ini 120 derajat, ya. 120 derajat konduksi, kemudian 60 derajat 0 ya, kemudian negatif ya selama 120 derajat. 0 lagi, kemudian positif lagi selama 120 derajat. Ya, baik IA, IB maupun IC. Ya. Nah, jadi ini tegangan DC yang terbentuk, nilai rata-ratanya ini adalah VD ya. Dikasih V-nya V besar untuk membedakan dengan tegangan DC yang fungsi waktu ya, yang berubah-ubah ini, ripple ini adalah tegangan DC fungsi waktu, V-nya kecil. Ini nilai rata-ratanya tegangan DC yang kita inginkan ya, nilai rata-rata daripada tegangan ripple ini ya. Nah, jadi kalau pada penyalahan jembatan satu fasa itu tegangan DC-nya ya pada setiap satu periode tegangan masukan ada 2 ripple ya. Kalau ada dua puncak ya, maka besar-besar ya. Nah, ini lebih kecil karena cuma 6 ya. Ini 6 ya. Berarti tegangan DC-nya lebih bagus ya. Lebih besar dan lebih rata ya. Makin kecil ripple-nya berarti makin rata ya. Ini ada 6 ripple dibandingkan dengan yang satu fase ada cuma 2 ya. 2 puncak, ini ada 6 puncak ya. Nah, ini adalah arus yang ditarik dari saluran per fasa ya. Besarnya sama dengan ID, yaitu arus sisi beban ya. Nah, arus sumber ya yang quasi square tadi ini ya. Kita lihat untuk IA ya. IA nilainya akan
berubah-ubah ya pada setiap waktu ya. Tadi ya, sama dengan ID ya selama 120 derajat sama dengan minus ID selama 120 derajat sama dengan 0 selama 60 derajat tadi ya. Nih, ya kan? Nah, kalau kita lihat IA ya, itu IA ini akan dilewati oleh dioda 1 dan dioda 4 ya. Begitu. Nah, kita lihat apa namanya? Aduh, kok langsung kemari ya? Kita lihat ini ya. Sekarang kalau kita mulai dari ini, dari omega T0 ya. Nah, itu maka ini pada waktu VA paling atas ya, ini VA, ya ini VB, ini VC ya. Dari ini T0, omega T0 di sini omega T minus Pi per 6. Karena kan kalau ada 6 puncak dalam satu periode ya, tegangan sinus berarti kan tiap puncaknya itu kan sama dengan 360 bagi 6 atau 60 derajat ya. 60 derajat itu sama dengan Pi per 3 radian ya. Maka kalau kita ambil ya puncak tegangan DC ketika PA-nya sedang paling besar ya, paling maksimum ya, paling tinggi dibandingkan dengan VB dan VC. Ini dari mulai min Pi per 6 ya. Maka nanti satu puncak inilah sampai Pi per 6 karena kan ini lebarnya Pi per 3 ya. Min Pi per 6 sampai ke Pi per 6 kan sama dengan 2 Pi per 6 atau Pi per 3 ya, sesuai dengan apa namanya lebar pulsa ya, setiap satu pulsanya ya. Nah, pada waktu dari sini ya, dari min Pi per 6 ini di sini berarti ya, maka VA yang paling besar bandingkan dengan VB dan VC ya kan. Nah, maka yang akan konduksi adalah dioda atas yang paling positif, paling besar ya, potensi berarti D1 ya kan. D1, kemudian yang di bawah yang paling negatif ya. Yang paling negatif apa? VB kan ya. Dari min Pi per 6 sampai 0 nih, dari sini sampai sini yang paling positif VA, paling kecil, paling negatif adalah PB ya kan. Maka yang akan konduksi di bawah itu adalah yang mendapat tegangan VB, katodanya yaitu D6 ya. Maka ya dari min Pi per 6 sampai 0 ini ya, itu yang konduksi oleh D1 dan D6 ya. Lihat D1 dari sampai sini ya, D1 dan D6 ini D6 ini konduksi bareng nih. Jadi arusnya lewat atas melalui D1 ya kan, yang positif kan, lewat bawah lewat D6 ini D6 ya. Dapat besar lagi ya. Yang lainnya 0 ya kan. D2 ya 0 di sini ya, dari sini sampai sini 0 sampai min Pi per 6 sampai ini ya, sampai Pi per 6 ya. Itu yang konduksi D1 dan D6 ini ada arusnya ya. D1 arusnya positif, D6 melewati arus negatif ya. Yang lainnya 0 ya. D5 0 ya, 0 semua di sini ya. Nah, jadi dioda arusnya akan lewat
Ya. Dari min pi per 6 sampai pi per 6 lewat D1, ya kan? Kemudian ke beban dan kembali lewat D6. Nah, ya. Kemari, ya. Jadi D1 dan D6 yang konduksi, D2, D3, D5, D4 off, ya. Atau terbias mundur, ya. Begitu. Nah, sehingga kita bisa definisikan ya, IA ini adalah ID ketika dioda satu yang konduksi, ya. Dan nanti kemudian dia akan min ID ketika dioda 4 yang konduksi. Ya. Nah, ID ini nanti kebaliknya lewat D6 tadi ya. Kemudian negatifnya di sini lewat D4 ya. D4 nih ya. Jadi sama dengan ID ya pada tadi satu konduksi, kemudian sama dengan minus ID ketika D4 yang konduksi ya. Ketika D1 dan D4 tidak konduksi 0. D0 ya. Untuk IA nih ya, untuk IA ya 0 ya. Di sini D1 lagi. Ya. Kemudian 0, kemudian D4. Bergantian antara D1 sama D4 untuk IA. Ya. Nah, ini untuk tugas saya di kuis ya. Tolong di analisis ya. Bikin definisi untuk IB dan IC ya. Seperti ini. Kalau IA adalah sama dengan ID ketika dioda satu konduksi ya, dan sama dengan minus ID ketika dioda 4 yang konduksi. Ya. Lalu 0 ketika dioda 1 dan dioda 4 tidak konduksi. Tidak satupun dari dioda 1 maupun dioda 4 yang konduksi, ya. Nah, bagi tugas nanti di kuis ya, di pos ada ya. Pertanyaannya bagaimana dengan IB dan IC? Definisikan seperti ini. Ya. Sama juga akan bernilai ID atau 0 atau minus ID. Ya. Kalau kita lihat nilainya ya untuk IB, kalau enggak ID ya 0 atau minus ID. Tapi kapan dia bernilai ID ya, untuk IB ini kapan dia bernilai 0 dan kapan dia bernilai minus ID. Ya, begitupun untuk IC. Kapan IC nilainya sama dengan ID, kapan 0 dan kapan minus ID ya. Pada waktu dioda mana yang konduksi? Ya. Begitu. Untuk tugasnya ya. Nah, komutasi arus ya dari satu dioda ke dioda yang lainnya itu akan berlangsung secara seketika. Ya, berangkat dari asumsi tadi bahwasanya induktansi sumber sama dengan 0 ya. Dan dioda-dioda pada jembatan sudah diberikan nomor ya sesuai dengan arah urutan konduksinya ya. Nah, kalau kita sarikan akan seperti ini. Jadi pada setiap waktu cuma 2 dioda yang konduksi ya. Tadi dari minus pi per 6 sampai pi per 6 yang konduksi D1 dan D6 ya. Nanti kemudian dari pi per 6 ya sampai pi per 2 ini sama lebarnya pi per 3 ya. Itu D1 masih on, tapi D6 sudah enggak on lagi. Ya, tapi D2 yang on ya. Gitu. Berarti sini ada komutasi nih. Ya kan? Ada komutasi. D6-nya padam, D2 hidup ya. Nah, berganti dari jadi arus kembalinya itu ya lewat atas D1 kan ya pada dari min pi per 6 sampai pi per 6 baliknya lewat D6. Tapi mulai dari pi per 6 sampai pi per 2 ya baliknya bukan lewat D6 tapi lewat D2. Kita lihat ya. Nah, ya. Jadi dari min pi per 6 sampai pi per 6 dari D1 baliknya lewat D6. Tapi dari
pi per 6 sampai pi per 2 tadi ya, itu masih lewat D1 di atas, tapi di bawah lewat D2. Pindah dari D6 ke D2. Ya. Nah, sesuai dengan relasi tegangan sumbernya ya, yang akan menyebabkan ya dioda yang di atas yang paling besar anodanya akan konduksi dan dioda bawah yang paling kecil katodanya akan konduksi ya, maka akan berpindah-pindah ya. Nah, tadi pindah dari D6 harus kembali ini ya ke D2 itu berarti komutasi. Ya kan? Nah, asumsi bahwasanya induktan sumbernya 0 itu menyebabkan perpindahan secara melompat ya. Secara melompat ya. Ini contoh ya. Dari min pi per 6 sampai pi per 6 kan yang konduksi D1. Ini kan D1 ya. Oke. Sama D6 kan sini ya. Nah, mulai dari sini ini pi ya, pindah nih ya ke D2 ya. Ke D2 harus kembalinya ya. Nah, tapi dia lompat kan? Ya kan, enggak secara gradual dan seterusnya ya. Karena induktansi sumbernya kita anggap 0. Ya. Nah, ini adalah ringkasannya ya. Jadi dari pi per 6 sampai dengan pi per 2 yang konduksi adalah D1 dan D2 ya. Kemudian dari pi per 2 sampai 5 pi per 6 ya. D2-nya masih tetap konduksi ya kan, karena lebar pulsanya kan 120 derajat ya. Berarti pi per 3 ini kan dari sampai sini ya. Nah, maka D2-nya masih konduksi ya. Tapi kemudian ganti ya. Dengan D1-nya off, ganti dengan D3 yang di atas ya. Kemudian dari 5 pi per 6 sampai 7 pi per 6, D3-nya masih on ya. D2-nya padam ya, diganti dengan D4 dan seterusnya ya. Pada setiap waktu itu dua dioda yang konduksi untuk melewatkan arus ya dari sumber ke beban dan sebaliknya kembali dari beban ke sumber ya. Nah, kita akan hitung berapa tegangan DC keluarannya, kita peroleh nilainya ya. Ini adalah gambar tadi ya, ini adalah tegangan sumbernya ya, tegangan per fasa dan tegangan antar fasanya ya. Kemudian yang bawah adalah tegangan DC-nya ya. Ini adalah tegangan ripple-nya, tegangan fungsi waktunya, kemudian tegangan rata-ratanya VD0 ya. Satu periode tegangan DC ya, itu karena ada 6 ripple, maka terus 360 derajat bagi 6 ya, 60 derajat atau pi per 3 radian ya. Nah, VD-nya ya, tegangan ini, VD ini kalau kita lihat dari rangkaian ya, sebenarnya VPN dikurangi VNN tadi ya. VPN kurangi VNN ya. Atau sama dengan ya, tegangan antar fasa, ya kan? Nah, untuk dari min pi per 6 sampai pi per 6 ini, dari sini sampai sini, ya, maka VAN min VBN itu sebenarnya VAN-nya adalah ini, ya, kemudian VBN-nya yang ini, ya, sampai sini kan, nih, dari sini sampai sini ya, dari min pi per 6 sampai pi per 6 ini berarti VAN min VBN itu sebenarnya VAB, ya. VAB merupakan tegangan antar fasa ya yang bersanya sama dengan akar 2 VLL cosinus omega T. VLL VLN to length tegangan antar fasanya ya dikalikan akar 2 untuk mendapatkan nilai maksimumnya. Karena nilai maksimum sinus kan akar 2 tegangan RMS ya, line to line ya. Jadi persamaan lengkapnya adalah V akar 2 VLL line to line dikalikan dengan cosinus
omega T ya. Dari min P per 6 sampai P per 6. Yang lain akan sama, berulang ya. Ini satu periode tegangan DC ya. Nah, maka tegangan DC rata-ratanya ya dihitung dengan rumus nilai rata-rata per periode. Periodenya adalah P per 3 ya kan. Integral satu periode dari min P per 6 sampai P per 6 daripada fungsinya akar 2 VLL kosinus omega T di omega T. Hasilnya sama dengan 1,35 VLL ya. 1,35 tegangan RMS line to line ya. Berarti kalau pada sistem 3 fase dengan rendah ya, tegangan line to line-nya berapa kita? 318 ya yang tegangan rendahnya. Akar 3 kali 20. 381 ya. 380 biasanya kita sebutnya 380 ya. 380 ya, line to line-nya. Maka dari penyarahan jembatan 3 fase ini kita akan dapat tegangan keluaran atau tegangan DC-nya sebesar dikalikan 1,35. Yes. 1,35 kalikan dengan 380. 513 volt DC ya. Kita akan dapat dengan rata-rata 513 volt DC ya. Kalau induktansi sumbernya tidak kita perhitungkan ya, kita asumsikan tidak ada induktansi sumber. Kondisi ideal ya. Ini kondisi yang paling maksimum yang bisa didapatkan tegangan DC sebesar 513 volt DC ya. Atau 1,35 kali V line to line tegangan RMS line to line ya. Pada sistem tegangan rendah 3 fase di Indonesia ya. Tegangan terfasa RMS-nya adalah 220 kalikan dengan akar 3 ya kan, sama dengan 380 kali 1,35 sama dengan 513 volt DC ya. Nah, dibandingkan dengan penyarah satu fase ya, kita cuma dapat 0,9 VRMS ya kemarin ya, 0,9 VRMS-nya ya, 0,9 dikalikan dengan 220 cuma dapat 198 ya. Tapi dengan penyarah 3 fase kita dapat tegangan maksimum tadi 513 ya. Kalau pakai satu fase cuma dapat 198, 200 kira-kira lah ya. Kalau mau 3 fase kita akan dapatkan 1,35 tadi kalikan dengan 380, 513 ya, atau 510 volt, hampir 2 kalinya ya, kelebihan daripada sistem penyarah 3 fase. Nah, arus yang terjadi ya, arus sumbernya ya, arus salurannya tadi berbentuk tidak sinus tapi quasi square begini kan ya. Nah, ini artinya bahwasanya pada arus saluran ya itu ada arus-arus harmonisa, arus-arus yang frekuensinya itu kelipatan bulat daripada frekuensi jaringan. Kalau frekuensi jaringannya 50 Hz berarti ada yang 100 Hz ya, dan seterusnya tergantung kepada bentuk gelombangnya. Ini ada quasi square ya, maka ya harmonisanya adalah ya IS1 ya per H ya, di mana H-nya adalah 5, 7, 11, 13 ya, begitu ya. Jadi pada arus ya saluran yang ditarik oleh penyarah jembatan 3 fase tanpa kontrol ini ya, itu terjadi harmonisa ya pada frekuensi ya atau kelipatan yang kelima
7, kemudian lompat 11, 13 dan seterusnya ya, makin kecil. Nanti kemudian apa namanya? Ini kan lewatnya nanti sini 17 ya. 17 sama 19 ada lagi yang makin kecil ya. Nah, amplitude daripada harmonisnya sama dengan amplitude arus 50 Hz-nya dibagi dengan nomor harmonisanya ya. Jadi pada harmonis yang kelima ini amplitudenya atau besarnya ada 1/5-nya dari yang 50 Hz atau 60 Hz ya. Untuk yang ketujuh 1/7 seterusnya ya. Ini adalah spektrum harmonisnya ya. Yang lainnya 0. Harmonisnya 0. Yang kedua, ketiga, keempatnya 0. Ya, 5 ada, ke-6-nya 0. 7 ada, ya 8, 9, 10-nya 0 dan seterusnya ya. Jadi pada harmonis yang kelima, ke-7, 11, 13 seterusnya ya. Ini dengan analisa Fourier ya, bisa lihat di referensi ya. Ini ada rumusnya nih ya. Harmonisnya yang muncul 5, 7, 11, 13 ada rumusnya ya. Harmonis keberapa aja yang ada itu ada rumusnya ya. Saya kira bukan di sini tempatnya, bisa dilihat di referensi ya. Yang perlu kita pahami bahwasanya arus yang ditarik ya tidak sinus ya. Nah, berarti ada harmonisanya ya. Yang kita harapkan yang sinus yang 50 Hz yang E1 ini ya. Nah, tegangan apa namanya? Tegangan arus RMS ya. Frekuensi 50 Hz ini atau kita sebagai frekuensi fundamental ya. Itu besarnya sama dengan 0,816 ID ya. 0,816 ID ya. Nah, E1-nya adalah 0,78 ID. Nanti yang lainnya ya adalah E1 bagi dengan H. E1 ini adalah amplitude daripada arus frekuensi fundamental atau frekuensi 50 Hz-nya ya. Frekuensi asalnya ya. Nah, besarnya nilai RMS arus harmonisanya dibagi dengan nomor harmonisanya ya. Begitu. Bisa dihitung ya. Dari ID ya. Kita bisa dapatkan IS ya. Kita bisa IS1, kita bisa dapatkan IS5, IS7, IS11, IS13 dan seterusnya ya. Lalu power faktornya itu kira-kira 3/pi atau 0,955. Jadi bagus ya. Power faktornya hampir 1 ya. 0,955 ya. Dibandingkan dengan yang satu fasa. Jadi lebih bagus ya. Nah, jadi begitu ya. Pada penyiaran jembatan 3 fase ini terjadi komutasi ya. Jadi komutasi, cuma komutasinya berlangsung secara seketika tadi ya. Berpindah dari contoh nih ya. Kita ulang lagi ya. Ini selama 120 derajat ini D1 konduksi ya, lewat arus laut atas, tapi lewat jalur kembalinya tuh ya di D6 kemudian D2 ya. Selama pi/6 radian ya. Itu lewat D6 kembalinya ya. Kemudian pi/6 berikutnya lewat D2 ya. Lihat nih. Min ID-nya kan lewat D6 sama D2 ya. Begitu. Nah, pindahnya dari D6 ke D2 ini berlangsung secara seketika, langsung lompat nih ya. D6 langsung pindah ke D2 ya. Begitu ya. Nanti kemudian setelah IA ini IA sampai di setelah konduksi selama 120 derajat kan IA-nya 0 kan? Ya, gantian IB. IB sama dengan plus ID. Nah, lihat ya. Dari IA ke IB ini juga seketika. Seketika IA-nya 0, seketika IB-nya ID ya. Itu yang dimaksud sebagai komutasi yang berlangsung secara seketika tanpa
tanpa jeda ya, tanpa ada interval waktu U ya. Nah, karena akan kita lihat bagaimana kalau kita perhitungkan induktansi sumbernya ya, LS-nya tidak sama dengan 0 ya. Maka nanti komutasi dari satu dioda ke dioda yang lainnya akan berlangsung secara gradual ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana komutasi dari dioda 5 ke dioda 1 ya. Dari dioda 5 ke dioda 1. Jadi pada waktu D1-nya ini akan menjelang konduksi ya. Sebelum D1 konduksi, arus itu arus yang lewat atas tuh ya, lewat D5. Nah, di sini ya. Kita lihat. Ya, ini ya. Jadi sebelum ke D1 ya, harus lewat D5. Karena yang paling positif ya, itu adalah VC. Ini VC kan. Ini VA, VB, VC. Kita lihat di sini. Nah, ya. Lihat ini. Sebelum VA paling besar, yang paling besar yang ini nih. Ini apa nih? VC ya. Ini VC kan? Ya. Jadi di sini yang akan mendapatkan tegangan VC itu yang konduksi. Ya, kalau kita lihat kemarin yang dapat VC yang mana? Ini VC. Nah, D5 ya. VC ini anodanya D5. Ya, D5 yang konduksi. Ya, sampai di sini. Ini kita hitung tadi min pi per 6 ya. Jadi ketika sampai min pi per 6, gantian yang paling besar adalah VA, bukan VC lagi. Berarti akan pindah nih dari D5 pada waktu VC yang paling besar di sini ya. Sebelum min pi per 6 itu yang konduksi adalah D5 kan. Karena D5 yang mendapat tegangan VC, ini VC. Nah, dari pada min pi per 6 itu akan pindah ke D5 nih, arus salurannya ya. Kan arus kan dari sumber lewat salah satu daripada dioda atas ke beban, kemudian kembali ke sumber lewat salah satu dari dioda bawah. Nah, yang lewat atas itu sebelum min pi per 6 harus dilewatkan oleh D5 lewat sini. D5 kemudian ke beban. Nah, pada min pi per 6 itu akan pindah ke D1 ya. Ini akan padam, kemudian ini yang on. Nah, kalau tadi LS-nya 0 itu pindahnya tiba-tiba, lompat. Ya, dari D5 ke D1 itu langsung pindah aja gitu ya. Nih ya. Ini sebelum D1 on, ini D5. Ini D5 yang on kan ya. Ini D5 nih ya. Kita perbesar. Ini D5 ya. Ini min pi per 6. D5-nya padam, gantian D1 ya. Kalau D5 tadi mengalirkan arus IC ya, D1 mengalirkan arus IA. Ya, nah kita akan lihat bagaimana proses komutasi dari D5 ke D1 yang atas ya, tidak atas ya. Kalau ini ya dia berlangsung secara seketika nih, dari D5 ya pada min pi per 6, D5 langsung 0, D1 langsung ke menggantikan D5 ya, mengambil arus saluran ya sebesar ID. Nah, untuk kondisi yang lebih real di mana induktansi sumbernya diperhitungkan itu tidak seketika. Sekarang kita mau lihat ya bagaimana komutasi dari D5 ke D1. Sekarang sudah jam berapa? Jam 10:30. Ya. Waktu dipilih bebas ya. Sebelum waktu komutasi ini ya, arus ID itu mengalir lewat dioda 5 ya, untuk kelompok atasnya dioda 5 ya. Yang kelompok bawahnya lewat dioda 6. Nih, jadi arus itu lewat D5 dulu ya, atasnya on. Kemudian ke beban ID, baliknya lewat D6.
Nah, kenapa? Ya, karena memang tegangannya ya. Nih, sebelum min pi per 6 ini yang paling positif adalah VC sehingga D5 yang konduksi yang di atas, dan yang paling kecil adalah VB, ya kan? VB. Maka yang dapat tegangan VB yang akan konduksi di bawah. Nah, VB mana? Ini VB. VB mana yang dapat tegangan VB? D6 kan? Berarti yang atasnya D5 ya. Yang bawahnya D6. Ya. Kalau dari ini arusnya bisa kita lihat ya. Pada waktu D5 konduksi ya, temannya D6. Ini D5 ya. D6. Sebelum D1 berarti di sini ya. D5 sama D6 ya. D5 yang arus positifnya plus ID, D6 arus negatifnya minus ID, makanya di bawah. Di sini ya, D5 akan digantikan oleh D1. D6-nya tetap. Jadi dari min P ya per 6 sampai ke 0 ini ya, yang atasnya lewat D1, bawah masih lewat D6. Nanti di sini gantian ya, dari 6 pindah ke D2. Di sini gantian ya, dari D1 pindah ke D3 ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi sebelum pindah ke D1 itu yang konduksi ya, D5 sama D6, D5 yang di atas, D5 yang di bawah ya. Dan komutasi yang terjadi melibatkan fase A dan C tadi ya, yang paling antara A dan C ya. Maka tegangan yang menyebabkan terjadi komutasi ya, kita sebutnya Vcom, itu sebenarnya VAN minus PCN. VAN di sini ya, minus PCN yang ini ya. Begitu. VAN minus PCN. Nah, pada kondisi ini, pada waktu komutasi ya, mau pindah ya arus pada dioda atas ya, dari D5 ke D1 ya. Ini yang terjadi komutasi ya. Kita mau memindahkan arus, mau berpindah dari D5 ini mau ke D1 ya. Kemudian lewat bawah ya, jalur kembali melalui D6. Ini adalah rangkaian pada kondisi pada waktu komutasi selama U ya, interval waktu U radian ya. Nah, arus-arus yang ada yang terjadi pada waktu komutasi ya. Yang pertama adalah arus yang lewat D5 adalah IC ya. Ini sekarang ada L-nya ya. Ini yang menyebabkan komutasi enggak berlangsung secara seketika. Ya. Lalu kemudian ya ada arus pada D1 IA. Ya kan? Kemudian ada arus komutasi ya. IU tersebutnya ya. Nah, IA sama dengan IU ya. Sedangkan IC nah dari ini ya, dari loop ini sama dengan ID ya kan. Ini ID dikurangi IU. IU-nya sama dengan IA. Jadi IU akan naik dari 0 ya sampai mencapai nilai ID ya. Pada akhir interval komutasi ya. Itu selama U radian ya. Begitu. Jadi akan memindahkan arusnya ya dari D5 ke D1 ya. Ini ya, dari D5 ke D1. Nah, dari rangkaian ini kita bisa menuliskan persamaan tegangan. Yang pertama tegangan pada induktor LA ya. VLA sama dengan LS DIA per DT. Ini rumus tegangan pada induktor ya. Karena IA sama dengan IU, maka kita bisa tuliskan sama dengan LS DIU per DT. Ya. Lalu kemudian tegangan pada induktor
fasa C, VLC sebenarnya LS harusnya adalah IC, berarti LS DIC per DT, ya. Di mana IC ini sebenarnya minus IU, ya. IC minus IU, sehingga sama dengan minus LS DIU per DT, ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, kita bisa tuliskan, ya, VLC karena DIC, IC sebenarnya ID minus IU, ID besar, ya, maka DIC per DT sama dengan DID minus IU per DT, ya, atau sama dengan minus DIU per DT, ya. Lalu kemudian tadi V komutasi sama VAN minus VCN, ya. Ini selama pindah dari D5 ke D1 nih, ya. Sama dengan VLA minus VLC. VAN minus VCN itu sama dengan VLA minus VLC, ya. Kita kembalikan kemari, ya. V komutasi ini, ya, berputar begini, ya, itu sama dengan VLA minus VLC, ya. Kita gantikan VLA dengan ini LS DIU per DT, ya, VLC dengan minus LS DIU per DT. LS DIU per DT minus LS DIU per DT berarti sama dengan 2 LS DIU per DT, ya, atau LS DIU per DT sama dengan VAN minus VCN per 2, ya. Nah, kita kalikan, ya, dua sisi dengan omega, ya. Jadi omega LS DIU per DT yang sini menjadi omega VAN minus VCN per 2. Integralkan, ya, kedua sisi menjadi omega LS integral DIU, ya, dengan integrasi batas integrasi 0 sampai ID, ya, untuk arus, ya. Karena komutasi kan memindahkan arus, ya, dari satu dioda ke dioda lain dari 0 menjadi ID, ya. Maka batas integrasinya juga 0 sampai ID, ya. Kemudian tegangannya berlangsung, ya, selama U radian, maka intervalnya adalah U 0 sampai U, ya. VAN minus VCN per 2, ya. Omega DT kan, atau D omega T, ya. Supaya omega T kita bisa integrasikan sampai U, ya. Karena U ini kan radian omega T, ya. Nah, maka VAN minus VCN tadi, ya, sebenarnya tegangan antar fasa yaitu akar 2 VL sinus omega T, maka omega LS ini, ya, integral DIU, ya, sama dengan omega LS kali ID, kan integral DIU sama IU, berarti kalau ID sampai 0 dengan omega LS ID dikurangi 0, ya, sama dengan omega LS ID, ya, kemudian sama dengan integral, ya, VAN minus VCN ganti dengan akar 2 VL sinus omega T per 2 D omega T dari 0 sampai U. Sama dengan akar 2 VLL kali 1 minus kosinus U per 2, ya, sehingga kita dapatkan cos U sama dengan 1 minus 2 omega LS ID per akar 2 VLL, ya. Di sini kita bisa menghitung berapa interval komutasi yang terjadi, ya. Tergantung kepada induktansi sumber, ya, arus DC, arus keluarannya, sama tegangan jalan-jalannya, ya, tegangan RMS-nya, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya persamaan mengkonfirmasi kondisi ideal, ya, bahwasanya kalau LS-nya 0, maka komutasi akan berlangsung secara seketika atau U-nya 0. Ya, kalau kita beri nilai LS 0, ya, maka cos U sama dengan 1, ya kan, 0 hasilnya adalah 0, jadi 1 minus 0, ya, maka cos U sama dengan 1 dan U sama dengan 0 derajat. Jadi cocok, ya, mengkonfirmasi kondisi ideal, ya, LS sama dengan 0, maka komutasinya akan berlangsung seketika atau U-nya 0, ya. Nah, kalau LS-nya enggak 0, ya, selama interval komutasi, ya, maka berlaku tadi, ya, VPN sama VA
AN dikurangi ya LS DIU per DT. Ini sama dengan VAN minus PCM per 2 ya. Di mana ini ya. Ada bagian yang hilang nih ya. Karena komutasi maka ada ya bagian yang hilang yang apa namanya terbuang nih ya. Begitu. Dan itu menyebabkan penurunan tegangan DC-nya ya. Ini komutasi dari D5 ke D1 ya. Untuk memindahkan arus apa namanya sebesar ID ya yang dilakukan ke beban dari sumber ini. Nah, ya. Selama U radian enggak seketika, dia apa namanya gradual ya. Ketika IC-nya mengecil ya, IA-nya membesar ya. Pada waktu IC sudah sempurna 0, IA-nya juga sudah sempurna sama dengan ID. Jadi berpindah. Nah, IC ditambah IA itu akan selalu sama dengan ID. Ya kan? IC tambah IA akan sama dengan ID. Ya, ini IC, ini IA. Ya kan? IC tambah IA sama dengan ID. Ya, jadi jumlahnya akan selalu sama dengan ID. Ya. Begitu. Ya. Ada bagian yang hilang sama komutasi ya dari tegangan apa tegangan sumbernya ya, sehingga nanti akan menyebabkan penurunan tegangan DC-nya. Karena tegangan sumbernya berkurang, maka tegangan DC-nya akan berkurang ya. Nah, jadi ya tegangan pada LS itu LS DU per DT ini adalah drop ya pada VPN selama interval komutasi. Pada waktu komutasi itu D5 ya, kemudian D1 dan D6 yang di bawah itu tegangannya 0 kan. Nah, sehingga kemudian LS itu akan sama dengan VPN ya. Jadi drop yang apa namanya terjadi pada LS ini akan muncul pada VPN selama interval komutasi ya. Nah, integral pada tegangan drop ini adalah daerah yang kita sebut sebagai AU tadi ya. Ini ya, AU nih. Ini ya. Itu nanti akan menyebabkan tegangan keluaran DC-nya menjadi berkurang. Ya. Sini ya. Dan ini akan terjadi setiap 60 derajat ya. Setiap interval 60 derajat sesuai dengan lebar pulsa dari tegangan DC keluarannya ya. Gitu ya. Dan ini akan menyebabkan tegangan akan lebih kecil ya, akan lebih dibandingkan dengan kasus LS sama dengan 0 ya. Akan terjadi penurunan ya. Berapa penurunan yang terjadi ini ya? Biasanya adalah omega LS ID pada pi pada akar 3 atau 3 per pi ya, omega LS kali ID ya. Maka tegangan DC rata-rata dengan LS tidak sama dengan 0 ya, sehingga komutasi berlangsung secara gradual selama U ya, interval waktu ya. Akan ada pengurangan tegangan yang terjadi sebesar 3 per pi omega LS ID, maka tegangan DC rata-ratanya sama dengan tegangan DC rata-rata pada LS 0 dikurangi dengan pengurangan kalau LS diperhitungkan, atau sama dengan tadi ya PD 0 1,35 VLL yang sebelumnya. Ini ya. Dikurangi dengan penurunan akibat adanya LS tadi ya. Yaitu 3 per pi omega LS ID ya. Nah, jadi ada yang berkurang sini ya. Sehingga tegangan DC akan turun. Tergantung besarnya LS. Semakin besar LS-nya semakin turun ya tegangan DC-nya. Dan ini nggak bisa dihindari ya. Jadi
Kalau komutasi ini arus ya, dan ini tegangannya ya, tegangan yang akan terbuang segini ya, sebesar AU ini ya, gitu. Ya. Nah, kemudian kalau ada sumber tegangan DC di beban ya, ini akan berbeda lagi ya, cara kerja di berangkaian ya. Nanti kemudian arus yang mengalir akan tergantung kepada tegangan LS ya. Ini kalau kita sederhanakan rangkaian jadi begini ya. Pada setiap waktu hanya akan ada satu yang konduksi di atas dan satu di bawah ya. Yang atas itu DP, yang bawah DN ya. Begitu. Ini adalah VN-nya ya kan. Yang berupa ini tegangan ripple nih ya. Yang 6 pulsa ya kan. Kemudian ini tegangan sumber di beban ya. Nah, maka arus yang ditarik akan mengalir lebih sebentar lagi ya, lebih singkat maksudnya ya. Tergantung besarnya tegangan pada induktor ya. Kalau dari gambar rangkaian pengganti yang B ini kita bisa lihat biasanya V pada waktu konduksi ya, DP dan DN tegangannya 0, maka VLS sama dengan V in dikurangi VD ya. Ini V in yang ini, yang ripple ya. Ya. Ini bebannya ya. Ini beban. Ya kan? Bebannya berupa sebuah sumber tegangan DC yang konstan ya. Nah, maka VLS sama VI minus VD ya. VD yang ini yang rata nih, yang garis putus-putus ya. Nah, kita lihat pada mulai dari sini ya. Di sini induktor akan mengalirkan arus kalau tegangannya positif ya. Contoh di sini ya. Positif berarti V-in-nya lebih besar daripada VD. Mulai di sini V-in lebih besar daripada VD. Ya kan, ini VD, ini V-in. Ke arus mulai mengalir. Ya. Dan kalau tegangan induktor positif, ya arusnya akan naik ya. Sampai di sini ya. Berpotongan kembali, VD akan sama dengan V-in, maka ini naik puncak arus. Kemudian mulai dari sini ya, itu VD-nya lebih kecil daripada V-nya lebih kecil ya kan di bawah kan, maka arusnya akan turun. Ya, sampai arusnya 0. Ya. Nah, pada waktu arusnya 0 ini luas area ya yang di sini nih, ini yang saya tunjukkan sama yang ini sama. Ya. Kemudian nunggu lagi sampai V-nya lebih besar pada VD lagi, baru harus mengalir lagi. Ya. Ketika V-in sama dengan VD ya, maka puncak. Kemudian ketika V-in lebih kecil pada VD, dia akan menurun. Ya. Dan kemudian 0 ya. Nunggu arus negatifnya, arus kembalinya ya. Jadi dalam satu periode ya gelombang ya, maka arus salurannya menjadi tidak sinusoidal begini ya. Tuh ya, tapi dibandingkan dengan tegangan kotak lebih mendekati sinus. Jadi dia dari sini nih, kalau kita gambar di sini ya ada 2 puncak, kemudian 0 ke puncak lagi ya. Jadi mengandung harmonisa. Ya. Begitu. Nah, cuma lebih kecil arusnya ya. Dia mengalirnya lebih singkat ya. Jadi konduksinya dioda ini itu akan lebih singkat ya kalau ada sumber tegangan DC pada beban ya. Oke, nah itu adalah gambaran komutasi ya pada penyerah
jembatan 3 fasa ya. Baik pada kondisi ideal ya, ketika kita anggap tidak ada induktasi sumber sehingga kemudian gelombang arus yang didapatkan begini ya. Dan pada kondisi ketika kita memperhitungkan induktasi sumber ya. Begitu akan terjadi pengurangan tegangan DC ya, dan arus saluran yang terjadi menjadi ya, kalau tadi quasi square di sini ya. Ini ada 120 derajat kemudian 0 ya. Ini enggak quasi square ya, dia ada ripple-nya ya. Begitu. Kita bisa menghitung berapa waktu U-nya, berapa radian U-nya ya. Kemudian juga berapa tegangan DC ya. Pada sistem tegangan di mana kita mengaplikasikan penyiaran jembatan ini. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau nggak ada kita teruskan ke contoh soal. Udah contoh soal ya. Penyiaran jembatan 3 fasa yang kayak tadi ya. Mensuplai beban 2,2 kW dengan tegangan RMS antar fasanya 208 volt, frekuensi 60 Hz, induktansi sumbernya 1 mH ya. Lalu kapasitor sisi DC ya untuk filter sebesar 1100 mikrofarad ya. Nah, bebannya diwakili oleh sebuah resistor sebesar 35 ohm, besar ya. Nah, bagaimanakah bentuk gelombang tekanan arus yang dihasilkan? Nah, kalau kita analisis secara matematis susah ya menggambarkan waveformnya ya. Maka pakai simulasi. Ini hasil simulasi dengan PSpice ya di referensi yang saya pakai ya. Kayak tadi ya. Arus sumbernya begini ya, ada dua ripple ya tiap tengah gelombang ya. Harusnya ini tegangan sumbernya ya. Sudah ya, kemudian VD-nya ya, tegangan DC-nya ini yang diperoleh setelah keluar dari dari jembatan ya, dari jembatan dioda. Ini arus ID-nya ya. Arus ID-nya ya. Tentu I besar D-nya adalah nilai rata-rata arus ini ya. Begitu. Ya, jadi dengan simulasi ini bisa ditunjukkan bahwasanya arus yang ditarik betul ya. Dia tidak sinus ya dan bukan quasi square ya. Karena LS-nya diperhitungkan. Nanti bisa dicoba kalau LS-nya 0 ini dibikin 0. Ya, ini kan ada nilainya nih. Kalau dibikin 0 maka nanti akan berbentuk quasi square di sini ya. Jadi kalau di sini dia bentuknya kayak sinus terganggu ya, terdistorsi. Nah, kalau LS-nya 0 dia akan naik sini beberapa kotak ya. Jadi membentuk quasi square. Ya, bisa dibuktikan. Ya. Nanti untuk TB aja ya. Nah, untuk tugasnya ya yang tadi ya mendefinisikan IA, IB dan IC ya. IA dan IA-nya sudah didefinisikan ya. Ini ya. Nah, maka tugas di kuis pada pos ya, saja sebagai kuis di pos ya. Jawabnya di pos ya. Itu bagaimana dengan IB dan IC ya. Mohon didefinisikan seperti IA. Ya. Oke, kemudian sudah ditunjukkan simulasi untuk
penyarah jembatan dengan memperhitungkan induktansi sumber sebesar 1 mH, maka kita dapatkan arus ya saluran atau arus sumber yang ditarik tidak sinusoidal ya. Kemudian tegangan DC-nya ini ya. Kemudian ini arus DC-nya. Ya. Oke. Kalau yang sudah mulai belajar Simulink bisa dicoba ya. Ini hasil PSpice ya. Coba pakai Simulink ya. Akan dapat hasil yang sama ya, bentuknya seperti ini waveformnya ya. Nah, kalau dibandingkan dengan penyarah satu fasa ya, penyarah 3 fasa ini yang pertama arus saluran pada penyarah 1 fasa itu lebih terdistorsi ya dibandingkan dengan penyarah 3 fasa. Ya. Lalu kemudian yang 1 fasa tentu faktornya lebih kecil ya. Lebih kecil. Kemudian kapasitor filter yang diperlukan pada penyarah 3 fasa dibandingkan dengan pada penyarah 1 fasa itu lebih kecil. Ya, itu lebih murah ya, lebih menguntungkan. Ini juga akan menyebabkan drop dan losses juga lebih kecil ya. Kalau induktansinya lebih kecil, kapasitornya lebih kecil, maka drop tegangan dan losses juga akan lebih kecil. Kemudian pengaturan tegangannya lebih bagus ya. Untuk penyarah 3 fasa ya, besarnya kurang dari 5% ya. Pengaturan tegangan maksudnya adalah tegangan keluaran kondisi berbeban dengan tidak berbeban ya. Itu untuk 3 fasa ya kurang daripada 5% ya. Jadi selisih atau perubahan tegangan dari kondisi tanpa beban ke kondisi berbeban itu maksimal 5%. Karena kan suatu sumber tegangan termasuk penyarah ya, kalau dibebani kan akan berubah tegangan keluarannya kan ya, dibandingkan dengan kondisi nggak berbeban. Jadi penyarah 3 fasa ya kita open ya, outputnya tegangan diukur akan memberikan tegangan DC tanpa beban. Lalu kita kasih beban ya, dengan beban tertentu kita ukur lagi tegangan keluarannya itu akan berubah ya, akan lebih kecil tegangan keluaran daripada penyarah dalam keadaan berbeban itu akan lebih kecil daripada dalam keadaan tidak ada beban. Ya, nah penurunannya itu ya itu maksimal 5% ya untuk penyarah 3 fasa. Ya. Jadi relatif konstan. Yang bagus kan sumber tegangan itu konstan ya. Dibebani nggak dibebani ya, dibebani dengan berapapun bebannya, apapun jenis beban itu akan konstan tegangannya ya, seperti sumber tegangan ideal. Tapi sumber tegangan yang real ya, suatu power supply termasuk penyarah yang kita bicarakan itu pasti akan mengalami perubahan atau penurunan tegangan ketika dia berbeban. Nah, penurunan ini nggak lebih dari 5% untuk penyarah 3 fasa ya. Sedangkan untuk yang 1 fasa itu bisa lebih daripada 5% ya. Berarti lebih konstan tegangan keluarannya yang 3 fasa dibandingkan yang 1 fasa ya. Maksimal cuma 5% penurunan tegangan itu ya. Untuk yang 3 fasa, sedangkan yang 1 fasa bisa lebih daripada 5% ya. Nah, sehingga dengan berbagai perbandingan ini ya bisa disimpulkan bahwasanya lebih menguntungkan mempergunakan penyarah dioda jembatan penuh 3 fasa ya dibandingkan menggunakan penyarah yang 1 fasanya ya. Sama-sama jembatan dioda ya, tapi yang 3 fasa ini itu lebih menguntungkan ya. Lebih banyak keuntungan bisa diperoleh. Ya, cuma tentu saja lebih mahal ya. Nah, tinggal trade off aja ya antara aspek teknis dengan aspek ekonomis. Secara teknis banyak kelebihannya yang 3 fasa. Ya, secara ekonomis tentu sendirinya lebih mahal. Ya. Ya. Ini
daftar pustakanya sama dengan modul sebelumnya. Saya memakai 2 buku ini ya. Kalau Anda mau baca langsung juga boleh ya. Silakan dicari di internet, ada, tinggal di download ya. Jadi untuk hari ini itu kuliah kita ya. Belum saya absen, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti tolong diakses ke web pos ya. Saya sudah upload modulnya, baik yang doc maupun yang PowerPoint, berikut dengan tugas atau kuisnya ya. Nah, kuisnya yang tadi ya. Cuma nanti dikerjakannya di web pos ya, dikumpulkannya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada. Oh, Pak mau tanya penggunaan dari penyarah. Suaranya kecil sekali Mas, coba agak dekat ke mic-nya. Oh, kecil. Udah jelas Pak? Iya, cuma masih kecil sih. Ya, coba agak keras sih suaranya. Untuk penggunaan dari penyarah dioda jembatan penuh 3 fasa dengan yang 1 fasa itu penggunaannya bedanya di apa Pak? Misal pada rangkaian apa gitu Pak? Yang pertama bebannya tentu saja ya. Beban untuk penyarah 1 fasa yang 1 fasa ya. Beban 1 fasa. Kalau motor ya motor 1 fasa. Kalau motor DC ya 1 fasa ya. Maksudnya itu untuk aplikasi pada sistem 1 fasa ya. Yang kedua dia powernya lebih kecil ya. Powernya lebih kecil, untuk yang 3 fasa kan lebih besar ya. Jadi yang 1 fasa power yang kecil-kecil ya. Yang ketiga ya kebutuhan ya. Kebutuhan kita bisa menggunakan sistem 1 fasa ya. Kalau kita jaringan 3 fasa, kita mau pakai 1 fasa ya, bisa kan? Ambil tegangan 1 fasanya kemudian pergunakan penyarah 1 fasa ya. Atau kita langsung pakai sistem 3 fasanya, tegangan 3 fasanya pakai penyarah 3 fasa. Kita bisa mensuplai beban dengan power yang lebih besar ya. Begitu. Dan kemudian dengan berbagai keuntungan teknis yang tadi sudah disebutkan ya. Power factor lebih bagus ya. Kemudian arusnya juga lebih sedikit menghasilkan harmonisa ya. Coba kalau kita lihat ke yang modul yang lalu ya. Kalau yang ini kan harmonisa arusnya cuma ya. Cuma 5, 7, 11, 13 ya. Gitu. Bandingkan dengan yang 1 fase. Yang 1 fase lebih banyak harmonisanya. Nah, ini ya. Tuh. Kalau yang 13 cuma ada 7, 9, ya. 11, 13 tadi ya. Coba lihat tadi. Oh, 5, 7, 11, 13 ya. 5, 7, 11, 13. Di sini ya, 3 ada, kemudian 9 juga ada. Jadi lebih banyak harmonisanya ya. Biasanya sama 1/H kan? Ya. S1 dibagi H ya. Tapi lebih banyak harmonisanya, lihat. Karena bentuk arus salurnya juga lebih jauh dari bentuk sinus ya, sehingga lebih banyak harmonisanya. Itu keuntungan yang lainnya ya. Jadi menggunakan penyarah 3 fasa itu lebih bagus THD-nya ya. Ini kan 48,43. Kalau pakai yang 3 fasa pasti lebih kecil dari ini ya. Sekitar 20 atau 30% ya. Tentu masih besar kalau pengen lebih kecil lagi menggunakan filter ya. Tapi generiknya ya
yang penyarah 3 fasa lebih sedikit harmonisasinya ya. Itu lebih bagus kan, karena memproduk harmonis lebih sedikit ya. Kemudian power faktor juga lebih besar ya. Apalagi tadi banyak keuntungannya ya, daya bisa lebih besar. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau bebannya beban DC sama ya, cuma nanti akan dibedakan kepada yang pertama adalah powernya. Kalau kita butuh untuk mensuplai beban-beban dengan power yang besar, katakan ke motor DC yang besar ya kita pakai yang 3 fas ya, gitu. Karena untuk memberikan daya yang sama ya, misalkan katakanlah bebannya mau dipikul motor DC sebesar katakan 1 kilowatt misalkan ya. Kalau kita menggunakan penyarah 3 fasa ya, dengan menggunakan penyarah 1 fasa memang lebih murah 1 fasa, tetapi ya kualitas daya yang dihasilkan lebih buruk ya tadi ya. Power part-nya lebih kecil ya. Kemudian tegangan DC-nya lebih kecil ya. Lalu lebih banyak harmonisasinya ya. Kemudian kalau pakai tambahan kapasitor lebih besar ya gitu. Meskipun harga lebih murah. Sehingga mungkin kalau dihitung total ya secara ekonomi di uang dirupiahkan tuh kan ya, berbagai kelemahan teknis itu akan lebih menguntungkan menggunakan yang 3 fas. Nah, jadi tergantung kepada power beban DC yang mau dipikul, yang kedua kualitas ya teknis yang ingin kita dapatkan. Kalau kita pengen dapat yang lebih bagus ya pakai yang 3 fas. Kalau kita cukup ya dengan kualitas teknis yang diberikan oleh penyarah 1 fasa cukup untuk beban kita ya, misalkan ya, tapi kita dapat keuntungan ekonomis ya pakai yang 1 fasa nggak apa-apa. Jadi begitu Mas ya. Halo yang bertanya tadi. Oh iya Pak, iya. Ya. Silakan ada lagi. Baik, kalau tidak ada saya absen dulu. Ini kuliah sudah selesai ya untuk modul kedua ini ya. Nanti kita akan teruskan di depan. Jangan lupa nanti dikerjakan kuisnya ya di web pos ya. Ini saya matikan dulu rekamannya. Stop. Ya.